Oke, di sini kita disuruh tampilkan nama depan, nama belakang, gaji karyawan, dan departemen. Terus kita gabungkan tabel employees dengan tabel departemen menggunakan inner join seperti contoh di bawah ini. Di sini pertama kita tentukan dulu nama kolom. Kita menggunakan select, kita tentukan kolom first name, last name, salary, dan departemen. Di sini kita menggunakan from ini untuk mengambil tabel dari mana kita menggunakan kolom ini. Di sini kita menggunakan employees. Tabel ini first name, last name. Terus kita gabungkan dengan departemen. Kita menggunakan inner join. Tabel dari departemen sini adalah departemen name. Kemudian kita menggunakan on. On ini digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara dua tabel, departemen ID sama dengan employees, departemen ID. Kondisi ini memastikan bahwa data dari tabel employees hanya digabungkan dengan data tabel departemen jika nilai departemen ID pada kedua tabel cocok. Departemen ID ini adalah kunci utama primary key di tabel departemen. Jadi hasilnya gini, teman-teman. Ini teman-teman hasilnya. Kemudian di sini disuruh tampilkan nama depan, nama belakang, dan gaji karyawan dengan gaji tertinggi di setiap departemen. Gunakan subquery untuk mendapatkan employee dengan gaji tertinggi di setiap departemen. Di sini kita tentukan dulu nama tabel. Jadi di sini kita pakai tabel first name, last name, salary. Tabel mana kita pakai? Dari tabel employees. Jadi where ini digunakan untuk memfilter salary in select max salary. Jadi tabel mana kita pakai? Employees. Dan berubah ini untuk mengelompokkan departemen ID. Jadi hasilnya seperti ini. Gini teman-teman. Kemudian yang tiga di sini kita disuruh tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, dan nama departemen dari semua karyawan yang bekerja di departemen pemasaran. Jadi sini kita tentukan dulu nama kolomnya. Kita menggunakan select. Kolomnya ini first name, last name, salary, departemen. Terus ada from ini untuk mencari tabel mana kita pakai. Kemudian inner join untuk menggabungkan departemen dan employees. On ini digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara kedua tabel. Di sini tabel departemen ID sama dengan employees departemen ID. Where ini digunakan untuk memfilter data yang ditampilkan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini teman-teman. Kemudian yang 4. Di sini kita disuruh tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama jabatan, gaji minimum, dan gaji maksimal. Di sini kita tentukan dulu nama kolomnya. Kita tentukan nama kolom first name, last name, salary, job title, min, salary, max salary. Jadi kita di sini menggunakan tabel employees, kita gabungkan dengan jobs. Kita menggunakan on di sini digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara dua tabel. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 5.
Cuma di sini kita disuruhkan tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen, nama jabatan dari semua karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji minimum pada masing-masing jabatan. Di sini kita menggunakan select untuk menentukan nama kolom. Kita menggunakan from employees, inner join untuk menggabungkan tabel jobs. On digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara dua tabel. Ini kita gabungkan juga dengan tabel departemen. Jadi sini kita menggunakan on juga. Where ini untuk mendefinisikan salary lebih dari min salary. Jadi hasilnya seperti ini. Ini 6. Di sini disuruh tampilkan nama depan. Di sini disuruh ditampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen. Di sini menggunakan select untuk menentukan kolom, count untuk menghitung setiap baris. Terus kita ubah namanya menjadi employee count. From ini untuk menentukan tabel mana. Jadi tabel employees, inner join untuk menggabungkan departments. Kita gabungkan departments dan employees. On ini digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara kedua tabel. Grup by ini untuk menggabungkan. Grup by ini untuk mengelompokkan departemen name. Jadi hasilnya seperti ini. Sales, marketing, terus 7 di sini disuruh tampilkan nama jabatan dan rata-rata gaji untuk setiap jabatan. Sini kita tentukan dulu nama kolom, job title, average salary. Kita ubah namanya menjadi average salary. Kita menggunakan tabel employees, gabungkan dengan jobs. On digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara dua tabel. Terus kita mengelompokkan dengan menggunakan group by. Jadi sini gini. Kemudian 8 tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen, nama jabatan, dan nama jabatan dari semua karyawan yang memiliki data lengkap di tabel job. Gunakan null atau not null. Jadi kita tentukan dulu nama kolom, first name, last name, salary, departemen, nama departemen name, job title. Kita menggunakan tabel employees, kita gabungkan dengan departemen. Kita menggunakan inner join untuk menggabungkan. On digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara kedua tabel. Kita gabungkan ini employees dan departments. Inner join kita gabungkan juga dengan jobs. Terus kita menggunakan on. Di sini kita menggunakan where, digunakan untuk memfilter data yang ditampilkan berdasarkan kondisi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 9 tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen, dan nama jabatan dari 4 karyawan dengan gaji tertinggi di seluruh departemen pada perusahaan. Kita tentukan dulu nama tabel, pakai select, first name, last name, salary, departemen, nama departemen name, job title. Terus kita menggunakan tabel employees, kita gabungkan dengan departments, menggunakan inner join. On
kita menggunakan on, digunakan untuk mendefinisikan kondisi penggabungan antara dua tabel. Terus kita gabungkan dengan jobs, kita menggunakan inner join juga. Menggunakan on, where kita mendefinisikan, kita mengelompokkan dengan celery, terus kita atur. Jadi hasilnya seperti ini. Tampilkan nama negara, nama departemen, dan nama kota dari semua lokasi. Kita tentukan dulu, select nama kolom. Di sini kolomnya country name, departemen, dan departemen name city. Kita gunakan tabel departemen, kita gabungkan dengan location, kita menggunakan inner join. Terus kita menggunakan on, kita gabungkan juga dengan inner join countries, on location country sama dengan country ID. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kotanya, departemen, negara. Di sini jadi di sini kita menggunakan select district, kita tentukan tabel name, job title, min, salary, max salary. Agar kenapa kita menggunakan select district untuk saat menentukan kolom tidak ada duplikasi. Nah, di sini kita menggunakan tabel employee. Sini dengan join ini untuk menggabungkan. Kemudian kita memfilter country name itu Kanada. Jadi nanti yang timbul adalah negara Kanada. Terus kita mengelompokkan dengan job title. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 12, tampilkan jumlah negara dan jumlah departemen di setiap negara. Nah, kita di sini kita menentukan nama tabel, country name, count, kita ubah namanya menjadi departemen count. Terus di sini kita menggunakan tabel departemen, inner join location. Kita menggunakan on, kita gabungkan juga dengan inner join countries, on countries, country ID sama dengan location country ID. Kita kelompokkan dengan country name. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini kita menggunakan select untuk menentukan nama kolom. Kita menggunakan country name, city, IFG salary. Kita menggunakan tabel employees, kita gabungkan. Kita menggunakan group by untuk mengelompokkan semua. Jadi hasilnya seperti ini. Yang 14, tampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama jabatan, dan nama negara karyawan. Di sini kita menentukan dulu nama kolom, first name, last name, salary, job title, country name. Kita menggunakan tabel employees, terus kita gabungkan semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. Terus 15, nomor terakhir, tampilkan nama jabatan dan rata-rata gaji untuk setiap jabatan di semua negara. Di sini digunakan, kita di sini menentukan kolomnya, kita menggunakan country name, job title, IFG salary. Terus kita menggunakan tabel employees, kita gabungkan menggunakan inner join, terus kita mengelompokkan menggunakan group by. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih.